Baiklah, adik-adik, kakak akan sedikit menceritakan dongeng kancil dan kerbau bermain petak umpet. Apakah adik sudah pernah mendengarnya? Sudah. Baiklah, kakak akan mengulang tentang kancil dan kerbau bermain petak. Pada suatu hari, seekor kancil bertemu dengan kerbau di dekat pematang sawah. Kancil pun berkata, "Hei kerbau, apa kabarmu?" Kerbau pun menjawab, "Saya baik-baik saja. Bagaimana denganmu?" Kancil pun berkata, "Saya juga baik-baik saja. Bagaimana kalau kita merayakan pertemuan ini dengan bermain petak umpet?" Kerbau pun menjawab, "Ya, saya setuju saja." Kancil pun menjawab, "Kau pasti kalah karena badanmu lebih besar dari badanku." Kerbau pun berkata, "Ayo kita lihat nanti saja. Sekarang kamu yang lebih dulu untuk bersembunyi." Lalu si kancil mulai mencari tempat persembunyian. Dia berlari-lari sampai di bawah sebatang pohon. Dia mengendap-endap dan akhirnya bersembunyi di balik dedaunan yang berguguran menutupi badannya. Kerbau pun berkata, "Hei kancil, di mana kau?" Sambil berlari ke sana kemari. Namun kancil tidak dapat menemukanmu. Kerbau menginjak-injak rerumputan dan melompat-lompat. Hampir saja kancil terinjak, tapi kerbau tak menemukannya. Kancil pun keluar dari persembunyiannya. "Kerbau, aku mengaku kalah," ucap si kancil. "Aku tak sanggup lagi bertahan lebih lama. Sekarang giliranmu untuk bersembunyi." Kerbau pun berkata kepada si kancil, "Baiklah, sekarang giliranku. Mari kita lihat apakah aku bisa menemukanmu." Kerbau pun mulai mencari tempat persembunyian. Dia menemukan sebuah gubuk yang terbakar dan segera berbaring di sana dengan melurus keempat badannya ke arah atas. Kancil pun berkata, "Sekarang giliran saya mencari. Di mana kamu kerbau?" Mulai mencari-cari kerbau, berlari mengelilingi rerumputan, namun tidak ditemukan kerbau. Kancil pun berkata, "Di mana kau kerbau?" Kancil pun melihat bubuk yang terbakar dan mendekatinya. Dia meraba-raba tiang bubuk itu. Di dalam hati si kancil, tiang ini kok ada bulunya, persis seperti kaki kerbau. Barangkali tidak. Kancil pun meninggalkan gubuk itu dan terus mencari kerbau, namun tak ditemukan juga. Kancil pun berkata, "Kerbau, kamu bersembunyi dengan baik sekali. Aku sama sekali tidak dapat menemukanmu." Di dalam hati kerbau, sepertinya kancil mulai putus asa. Hahaha. "Mari kita lihat berapa lama lagi dia mencariku," ucap si kerbau. Kancil pun kembali ke gubuk dan memperhatikan dengan seksama. Kancil pun berkata, "Tetap sama saja, sepertinya aku tidak bisa menemukanmu." Kancil pun berkata, "Kerbau, kerbau, kerbau, keluarlah engkau. Aku mengaku kalah, keluarlah. Aku tak mampu lagi untuk mencarimu lagi." Kerbau pun keluar dari persembunyiannya dan menghampiri si kancil. Kerbau pun tertawa. "Hahaha, bagaimana kancil? Siapa di antara kita yang menang?" Kancil pun dengan bersedih hati, "Ya, kerbau," berkata, "aku merasa malu karena aku kalah darimu." Kerbau pun berkata-kata, "Tak apa-apa kancil, yang penting kita sudah bersenang-senang, jangan bersedih." Kancil pun mulai saat itu berjanji tidak akan sombong lagi kepada siapapun.
Terima kasih telah memberiku pelajaran berharga, usap si kancil kepada kerbau. Kerbau pun berkata, sama-sama kancil, mari bermain lagi lain kali semangat dan yang lebih sportif. Mulai saat itu, kancil berjanji tidak akan sombong lagi kepada kerbau. Mereka pun menjadi teman yang baik dengan seiring bermain bersama dengan seiring waktu. Jadi, dengan cerita yang kakak ceritakan tadi, apakah dia sudah tahu siapa yang jahat? Kancil. Kenapa kancil jahat? Karena dia menyombongkan dirinya. Yang baik siapa? Kerbau. Kerbau baik. Karena dia tidak menyombongkan dirinya dan tidak menghina. Apa yang boleh kita lakukan? Yang boleh kita lakukan Jadi kalau adik tidak tahu, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa jangan sombong. Kita tidak boleh sombong atau meremehkan orang lain karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang kedua yang dapat kita dapatkan dari cerita ini yaitu kita harus menghargai orang lain. Penting untuk selalu menghargai orang lain tanpa memandang penampilan atau ukurannya. Dan yang ketiga, berterima kasih dan mengaku kalahlah jika kau kalah. Dan berterima kasih dan sikap yang baik untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan temanmu atau orang lain. Dan hal yang dapat kita pelajari dan kita tangkap yang tidak boleh kita lakukan adalah yaitu mengejek atau menghina orang lain ataupun seperti terlalu ataupun bertingkah sombong dan merasa hebat dan paling merasa benar, serta menyerah dengan mudah tanpa mencoba bersungguh-sungguh. Yang dapat kita lakukan atau boleh yaitu mengajak bermain atau berinteraksi dengan teman secara positif tanpa menyudutkan teman lainnya. Dan yang kedua yaitu mengakui kekalahan dengan sportif. Dan yang ketiga, belajar dari pengalaman dan kesalahan. Jadi apakah adik-adik sudah mengerti dari cerita kancil dan kerbau? dah. Itulah cerita dari kakak. Jadi kita tidak boleh mengejek dan bertingkah sombong serta menyerah. Kita tidak boleh menghina orang lain dan selalu tahu cara berterima kasih.